그러니까 움직임 진짜 아프다. Kembali lagi dengan saya Ucil dan Ameng, sang pengangguran profesional yang kali ini akan membawakan film berjudul The Chaser yang dirilis pada tahun 2008. Film ini diangkat dari kisah nyata tentang pembunuh berantai yang telah menghabisi 20 orang dan menghebohkan Korea Selatan pada tahun 2005, dan sejak dirilis secara global, The Chaser telah mendapatkan banyak pujian dari kritikus dan penonton film. Bahkan, angka kepuasan penonton di Rotten Tomatoes mencapai 89%. Dan selain itu, film ini juga mampu menggambarkan cerita yang sangat realistis dan mampu membuat jantung penonton berdebar sepanjang film. Gak percaya? Yuk kita tonton The Chaser. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang wanita cukurukuk yang sedang bertemu dengan pelanggannya. Mereka lalu pergi ke sebuah kompleks perumahan orang kaya tempat pria itu tinggal. Tapi sejak pertemuan itu, wanita cukurukuk ini tidak pernah terlihat lagi. Bahkan, mobil si wanita masih terparkir di area kompleks tersebut hingga menimbulkan kecurigaan polisi. Tak lama kemudian, ada seorang mafia bernama Eum Jong Ho, bos dari si wanita cukurukuk, menghampiri mobil tersebut dan dia menduga kalau wanita itu telah kabur dan membawa semua uang bayarannya. 시발년 잡히면 죽는다. Beberapa hari setelahnya, Jong Ho menyuruh anak buahnya untuk menyebarkan brosur jasa wanita cukurukuk di pusat kota Seoul. Rupanya, Jong Ho sedang resah karena tidak bisa membayar hutang kepada rekan bisnisnya gara-gara bisnisnya yang tidak menguntungkan. Terlebih lagi, ada dua wanita cukurukuk yang hilang tanpa kabar. Tak berselang lama, Jong Ho mendapat telepon dari pelanggan baru di distrik Hapjeong, dan tanpa pikir panjang dia pun langsung mengirim wanita cukurukuk ke sana. 합정동이요. 301호. 네, 지금 보내드릴게요. Singkatnya, wanita kiriman Jong Ho sampai di tempat pria yang mengordernya, dan sebelum melakukan pekerjaannya, dia memutuskan untuk mandi terlebih dahulu agar saat melayani pelanggannya dia tidak bau terasi. Namun ternyata di balik kamar mandi sudah ada orang lain yang bersembunyi untuk merekamnya. Sontak si wanita marah sebab dia dibayar untuk melayaninya tanpa direkam. Dia pun akhirnya memilih pergi dari sana. Akan tetapi si pelanggan merasa kesal karena sudah mengeluarkan banyak uang. Gara-gara insiden ini, Jong Ho langsung mendatangi hotel tersebut. Dia pun merasa bersalah melihat pegawainya yang terluka, dan tanpa basa-basi dia pun memberi pelajaran dengan menggampar pelanggannya berkali-kali. 너 뭐야? 전혀 애비 좀 씨발. Selain itu, Jong Ho juga memalak si pelanggan agar dia bisa mencicil hutangnya. Di luar hotel, Jong Ho membujuk si wanita untuk tetap bekerja dengannya. Namun, wanita itu sudah muak karena selalu mendapatkan pelanggan yang jamet dan tidak tahu diri. Padahal Jong Ho sedang membutuhkan banyak wanita untuk disebar ke seluruh penjuru Seoul agar bisa mendapatkan uang yang banyak. Tapi sekarang banyak wanitanya yang kabur atau menghilang tanpa jejak, dan hanya tersisa beberapa orang saja. Mendengar keluhan si Jong Ho, wanita itu pun kesal dan meninggalkannya. Dia merasa kalau Jong Ho tidak peduli dengan keselamatan para wanita. 야, 어딜 내리? 야! 나 전현 저 성질 저거. 아이씨. Jong Ho kemudian ditelepon oleh anak buahnya yang mengatakan kalau ada pelanggan yang mengorder tapi tidak ada wanita yang tersedia. Akhirnya Jong Ho pun memutuskan untuk menghubungi Mi Jin, pegawai wanitanya yang sedang sakit karena di orderan terakhir dia disuruh menyusui tuyul milik pelanggannya. Di rumahnya, Mi Jin terlihat sedang dirawat oleh anak sematawayangnya. Kemudian dia ditelepon oleh Jong Ho yang memaksanya untuk bekerja. Meski Mi Jin telah memohon, Jong Ho tetap tidak percaya hingga mengancam akan menjemputnya secara paksa. Mau tidak mau, Mi Jin pun harus mengikuti kemauannya. 미안해요. 몸이 너무 안 좋은 것 일 같아서요. 나가라. 욕 처얻어먹고 질질 짜지 말고. 어? 아니에요. 그럼 너도 그년들처럼 도망가는 중이야? 어디냐고 집이? 어? 나갈게요. 저 오전한테 전화해봐. 나가야 돼? 얼른 갔다 올게.
Ketika Jungho berada di kantornya, dia kembali ditelepon dan ketika dia mengecek teleponnya, di sini dia menyadari kalau orang itu sering memesan wanita hampir setiap minggu. Dia pun langsung mengecek buku catatannya dan ternyata semua pegawainya yang pernah dipesan orang misterius itu hilang tanpa kabar. Merasa khawatir, Jungho pun segera menyusul Mi-jin sebelum terlambat. 간단하지? 어? 그래 티내지 말고 하늘이 덮는다 하늘이 사무실 잘 봐. 예. Di sisi lain, Mi-jin berusaha menyembunyikan rasa cemasnya sambil mengendarai mobil bersama pria yang dicurigai oleh Jungho. Dia adalah Yo Yong-chul atau kita panggil saja dia Samidi karena namanya susah dan karena ia adalah orang yang tidak bisa menahan nafsunya. Di sisi lain, Jungho menelpon temannya yang bekerja di kepolisian untuk meminta bantuan dan di sini terungkap bahwa Jungho pernah menjadi seorang polisi sebelum akhirnya banting setir jadi mafia cukuruk. Namun, karena temannya sedang bertugas mengamankan pejabat, dia pun terpaksa harus pergi sendirian. 형 바쁘면 저 애 한 2명 좀 붙여줄 수 없나? 형 아이씨 Bersamaan dengan itu, Mi-jin diajak masuk ke rumah Samidi yang besar tapi mencekam seperti rumah orang-orang kaya di film horor. Dan di sana Mi-jin berpura-pura mandi untuk menghubungi Jungho. Di waktu yang sama, Jungho sudah sampai di depan mobil Mi-jin sambil menunggu kabar darinya. Tapi sayang sekali, lokasi kamar mandi yang tertutup membuat sinyal HP-nya tidak stabil. Lalu tidak berselang lama, Mi-jin merasakan kejanggalan di dalam kamar mandi tersebut. Dan ketika dia mengecek bak mandinya, setelah selesai dari kamar mandi, Mi-jin pun kembali beralasan untuk keluar rumah mengambil sesuatu yang tertinggal. Namun sialnya, Samidi sudah menggembok rumah tersebut. Dan setelah itu, si Jamet langsung menangkap dan mengikatnya. Di lain pihak, Jungho semakin cemas dan memutuskan untuk langsung mencari Mi-jin. Sementara itu, Samidi terlihat sedang bersiap untuk menghabisi wanita tersebut. Dan ternyata, wanita yang hilang selama ini bukan diculik atau dijual, melainkan dibunuh oleh Samidi. Namun, seperti psikopat pada umumnya, Samidi tentu saja tidak langsung membunuhnya. Dia justru menyiksanya terlebih dahulu sampai dirinya merasa puas. 당연히 찾는 사람도 없을 거고 가만 움직임 진짜 아프다. Saat Samidi sedang menyiksa Mi-jin, ada sepasang lansia yang datang ke rumah itu untuk menanyakan Tuan Park yang ternyata adalah pemilik aslinya. Karena takut dicurigai, Samidi pun mempersilahkan mereka masuk. Dan di sini terungkap kalau Tuan Park sudah lama tewas dibunuh Samidi. Dan sekarang giliran kedua lansia itu yang dia kirim ke alam barzah. 니네 왜 이렇게 사람을 괴롭혀? 어? Agar tidak ketahuan polisi, Samidi langsung keluar dan memindahkan mobil milik kedua lansia. Dia lalu berkeliling gang untuk mencari tempat parkir yang tersedia. Tapi secara tidak sengaja, mobilnya terserempet mobil Jungho. Jungho yang sedang sibuk pun meminta nomor ponsel Samidi agar dia bisa menghubunginya untuk mengirim uang ganti rugi. Akan tetapi Samidi justru menolaknya. Tentu saja Jungho yang pernah menjadi polisi pun langsung curiga dengan gerak-gerik si Jamet. Apalagi dia juga melihat bercak darah di baju Samidi. Untuk membuktikan dugaannya, dia akhirnya menelpon nomor Samidi yang digunakan untuk memesan wanita. Dan benar saja, Samidi adalah orang yang membuat para wanitanya hilang entah kemana. Melihat Jungho yang ingin menyergapnya, Samidi pun langsung berlari sekencang mungkin.
Meskipun berhasil menangkap Samidi, tapi Jong-ho justru dianggap bersalah karena telah memukulinya. Dan pada akhirnya mereka berdua dibawa ke polsek setempat. 주제 1점 390. 너 좀 조용히 좀 해요. 가서 얘기하자고. Di kantor polisi, Jong-ho menelpon teman polisinya untuk meminta bantuan agar bisa dilepaskan dari sana. Sedangkan Samidi sedang diinterogasi oleh para polisi. Tapi mereka sangat marah karena Samidi kebanyakan mengelak dan tidak mau menjawab pertanyaan dengan baik. Di sini, polisi mulai curiga kalau Samidi sedang menyembunyikan kejahatan sebab semua keterangan yang dia berikan sama sekali tidak valid. Bahkan identitasnya pun tidak jelas. Hingga pada akhirnya psikopat ini dengan santuinya mengaku telah membunuh banyak orang termasuk pegawainya Jong-ho. Mendengar hal itu, polisi pun sangat terkejut. 죽였어요. Di sisi lain, teman polisi Jong-ho yang bernama Gil-woo menduga kalau Samidi adalah pembunuh berantai yang telah membunuh belasan orang di distrik lain. Dia lalu meminta polisi yang ada di kantor untuk menyerahkan Samidi kepadanya agar kasusnya bisa diambil alih oleh divisinya. Namun mereka tidak mau menyerahkannya hingga terjadilah keributan antar polisi. Tapi setelah mendapatkan perintah resmi dari kepala polisi, Samidi pun akhirnya diserahkan kepada Gil-woo. Dengan bantuan Gil-woo pula, Jong-ho dilepaskan dari ancaman penjara sebab di Korea kalau punya orang dalam semuanya jadi mudah. Jong-ho kemudian melihat mobil yang sebelumnya dikendarai Samidi dan di sana dia menemukan fakta bahwa mobil itu adalah mobil curian. Selain itu, dia juga menemukan beberapa kunci yang bisa menjadi petunjuk untuk mencari Mi-jin. Di sisi lain, Gil-woo sedang menginterogasi Samidi di perjalanan menuju kantor polisi pusat. Tapi di tengah interogasi itu, Samidi memberitahu bahwa kemungkinan Mi-jin masih hidup dan mengatakan kalau Mi-jin disekap di wilayah kota Anyang. Namun, Gil-woo tidak terlalu percaya dengan bacotannya. Di waktu yang sama, Jong-ho kembali mencari Mi-jin dengan berbekal kunci dan juga petunjuk yang ada. Tapi sayangnya, pencarian itu sama sekali tidak membuahkan hasil. Akhirnya, dia pun menyuruh anak buahnya untuk mencari Mi-jin di distrik lain. Sedangkan dirinya akan kembali ke kantor polisi untuk mencari informasi tambahan. 저 꼭대기 보이지? 예. 제가 신고하죠. 아이 새끼. 걔도 알아? 아 근데 뭐하러 했어? 이 찾아야 될 거 아니야. 알았어요. 예. Di kantor polisi, mantan senior Jong-ho menjelaskan bahwa kalau kasus Samidi tidak terselesaikan dalam waktu 12 jam, maka kemungkinan jamet itu akan dilepaskan. Di sisi lain, Samidi sedang diinterogasi oleh Gil-woo dan timnya. Dan seperti orang yang tanpa beban, dia kembali mengaku kalau dia sebenarnya sudah membunuh 12 orang. Intinya, dia ingin diakui sebagai pembunuh berantai yang sangat kejam. Dan yang paling menyebalkan adalah dia merasa senang jika polisi kesulitan mencari bukti bahwa dia adalah seorang pembunuh. 잘하고 있어. 응? 그래도 Gil-woo pun menjelaskan kepada Jong-ho bahwa petugas polisi sedang menuju rumah Mi-jin untuk mencari bekas rambutnya untuk dijadikan bukti DNA. Merasa bertanggung jawab atas hilangnya Mi-jin, Jong-ho pun ikut ke sana. Dan ternyata dia baru tahu kalau Mi-jin memiliki seorang putri yang masih bocil. Setelah selesai mengambil sampel DNA, Jong-ho merasa iba kepada anak Mi-jin dan akhirnya dia memutuskan untuk membelikan makan malam untuk si bocil. 밥맛 떨어지게 이 새끼들 그 참. Selama makan sampai di dalam mobil, anak Mi-jin terus menanyakan keberadaan ibunya. Jong-ho yang merasa bersalah pun tidak dapat memberikan jawaban yang pasti. Hingga akhirnya Jong-ho menitipkan Mi-jin ke anak buahnya sementara dia pergi mencari Mi-jin. Di kantor polisi, kepala polisi menegaskan bahwa ini adalah kasus yang sangat penting dan harus bisa diungkap secepat mungkin. Apalagi ditambah dengan kasus pejabat yang juga harus segera diselesaikan. Dan jika para polisi gagal menyelesaikannya, maka mereka semua akan dipecat karena mempermalukan institusi kepolisian. 저 자식들 굶겨 죽이기 싫으면 확실하게 마무리죠. 알지? 예. 네.
이거 뭐 Di sisi lain, Jung Ho akhirnya menemukan rumah milik kakak Samidi. Kakak Samidi yang takut terseret dalam kasus adiknya menjelaskan bahwa Samidi sudah dipenjara selama 3 tahun dan sudah dicoret dari kartu keluarga. Jadi, dia tidak tahu di mana Jamet itu tinggal. Di tengah perbincangan, dia melihat anak dari kakaknya Samidi memiliki jahitan di kepalanya. Lalu kakaknya Samidi pun menjelaskan bahwa Samidi pernah hampir membunuhnya saat bocil itu sedang sendirian di rumah. Dan seketika Jung Ho pun merasa iba pada keluarga ini karena ternyata jiwa psikopat Samidi sama sekali tidak bisa diremehkan. 집엔 그 새끼밖에 없었어요. 밖에 나갔다 왔더니 피를 철철 흘리고 있더라고요. Sementara itu, Samidi yang masih berada di kantor polisi dengan kurang ajarnya mencoba menggoda seorang polwan yang sedang bertugas. Sedangkan Gilwoo dan kepala polisi sedang terdesak karena hakim tidak dapat memproses kasus Samidi yang minim bukti. Oleh karena itu, kepala polisi mengusulkan untuk langsung mencari bukti dengan menelusuri bukit terdekat yang kemungkinan menjadi tempat penguburan korban. 뒤져서 시체 찾아와. 산. 그렇지. 근데 그 동네 산 많아? Di tempat penyekapan ternyata Mijin masih hidup. Sementara itu Jung Ho kembali menemukan informasi dari sesama mafia Cukurukup bahwa Samidi pernah memesan wanitanya. Namun hingga saat ini keberadaan wanita itu juga tidak diketahui. Karena situasinya semakin rumit, Jung Ho pun beristirahat sambil membelikan mie instan untuk anak Mijin. Ketika itu, anak Mijin menjelaskan bahwa ayahnya sedang bekerja di Brazil sebagai supirnya Neymar, tetapi dia tidak pernah bertemu dengan sang ayah. Di saat para polisi sedang melakukan pencarian di bukit, Jung Ho terus mencari riwayat telepon Samidi, dan kali ini dia menemukan wanita yang pernah melayani Samidi. Wanita ini menjelaskan kalau Samidi menderita impoten sehingga dia tidak bisa memuaskan nafsunya. Jadi sepertinya dia membunuh karena merasa kalah di dunia laki-laki. Sehingga untuk membuktikan kejantanannya dia perlu melakukan hal-hal yang kuat. 죽이겠냐 어쩌냐 하면서 며칠 그렇게 사람을 괴롭히더라니까요. 그 새끼 사람 죽였어. Anak Mijin yang mendengar cerita itu langsung menangis karena menduga kalau ibunya sudah meninggal dibunuh Samidi. Di sisi lain, Mijin tersadar dan menjerit karena terkejut melihat kedua mayat orang tua yang terbaring kaku di depannya. Di waktu yang sama, anak buah Jung Ho berhasil menemukan salah satu basement yang sesuai dengan kunci milik Samidi. Jung Ho pun segera mendatangi basement itu. Namun setelah diperiksa, dia tidak menemukan apapun di sana. Dan ketika akan kembali, Jung Ho bertemu dengan pria yang tinggal di basement tersebut. Akan tetapi pria itu malah kabur dari sana. Sontak Jung Ho dan anak buahnya pun mengejarnya. Dan setelah tertangkap, pria itu menjelaskan bahwa Samidi hanya menumpang sementara di sana lalu meninggalkan lukisan patung salib di dinding basement. Ketika Jung Ho kembali ke mobilnya, dia terkejut melihat anak Mijin sudah tidak ada. Jung Ho pun menemukan anak itu sudah terbaring di tepi jalan. Beruntungnya, anak itu masih sempat dibawa ke rumah sakit. Jung Ho yang frustasi lalu segera pergi ke kantor polisi dan menghajar habis-habisan si Samidi. Para polisi pun membiarkan Jung Ho hingga menemukan petunjuk tempat baru. Mereka pun akhirnya segera menuju tempat itu dan mencari bukti baru. Namun sayangnya selama pencarian berlangsung, para polisi dan Jung Ho tidak menemukan bukti pembunuhan oleh Samidi. Bahkan Gilwoo kesal kepada sikap Jung Ho yang tidak sabaran.
Di kantor polisi, jaksa menemui kepala polisi dan bilang bahwa ini adalah cobaan yang berat bagi mereka. Gagalnya menjaga penjabat ditambahnya gagalnya menangkap pembunuh hanya akan menambah citra buruk kepolisian. Jaksa pun akhirnya menyarankan untuk mengkambing hitamkan Jong Ho karena telah memukul Samidi. 오지 마라. 오지 마. 어머 찍어줘 그냥. 할 건데. 뭔데? 뭐냐고. 미쳤어? 야 우리가 몰입이자 검상 풀었다는데. 잡아! 잡아! Jong Ho pun langsung ditangkap di tempat dan dibawa ke dalam mobil oleh tim Gelwoo. Namun di tengah perjalanan, Jong Ho berhasil melarikan diri dengan dibantu oleh salah seorang bawahan Gelwoo yang percaya kepada Jong Ho. 빨리. Di sisi lain, Samidi sudah bebas dari kantor polisi dan secara diam-diam dia diikuti oleh polwan bawahan Gelwoo. Mijin pun sudah bebas dari tempatnya. Dia lalu pergi ke warung terdekat untuk meminta tolong. Beruntung dia menemukan seorang ibu pemilik toko dan meminta bantuannya. Mijin pun mencoba menelpon Jong Ho meski tidak ada jawaban sama sekali. Secara kebetulan, Samidi yang kehabisan rokok segera menuju warung yang ternyata tempat Mijin bersembunyi. Ibu pemilik warung yang sedang ketakutan pun meminta Samidi tetap di situ untuk menemaninya. Di sini Samidi bersedia, lalu dia pun meminta sebuah palu dengan alasan untuk berjaga-jaga. Namun ternyata palu itu Samidi gunakan untuk membunuhnya. Dan pada akhirnya Samidi menemukan Mijin yang terlihat sudah duduk pasrah di warung itu, dan inilah yang terjadi. Di sisi lain, Jong Ho yang kelelahan terkejut melihat warung yang ternyata telah ditemukan mayat korban Samidi. Gelwoo dan para bawahannya hanya bisa tertunduk pasrah dan merasa gagal. Keesokan harinya, Jong Ho kembali ke rumah sakit untuk menjenguk anak Mijin. Dia memerintahkan anak buahnya untuk menjaga anak itu. Gelwoo dan para polisi sedang sibuk mencari keberadaan Samidi. Sementara Samidi sedang bersantai sambil memandangi akuarium berisi potongan tangan. Dolar kuning ini. Di lain pihak, Jong Ho kembali ke lokasi pembunuhan Mijin dan menemukan rekaman telepon Mijin yang bilang kalau dia ingin berhenti bekerja karena sudah tidak sanggup lagi. Jong Ho kemudian menemukan petunjuk ketika dia melihat kalender yang menunjukkan tulisan gereja Mangwon, yang seketika membuat Jong Ho akhirnya menyadari kesamaan lukisan salib di basement dengan patung salib yang ada di gereja Mangwon. Dia lalu segera menemui pendeta yang bertugas di gereja Mangwon dan menemukan fakta bahwa Samidi pernah bekerja sebagai pemahat patung untuk gereja. Dan menurut si pendeta, ada seorang lansia yang mengenal si Samidi, dan orang itu biasa dipanggil Tuan Park. Jong Ho pun segera menuju rumah Tuan Park. Dia masuk dengan menggunakan kunci milik Samidi, dan secara tidak terduga Jong Ho bertemu Samidi yang sedang akan pergi dari rumah tersebut. Melihat itu, Jong Ho pun langsung menarik paksa Samidi yang melawan dengan menusuk paha Jong Ho, dan pergelutan sengit pun terjadi.
Saat Jong-ho berhasil memojokkan si psikopat Samidi, sayang sekali warga nobar semua di saat yang bersamaan Gil-woo dan pasukan polisi datang menahan Jong-ho sehingga dia gagal menghabisi Samidi bangsa. Para polisi akhirnya menemukan semua korban pembunuhan Samidi. Dan di akhir cerita terlihat Jong-ho menemui anak Mijin di rumah sakit dan duduk meratapi kesedihan karena gagal menyelamatkan ibunya. Dan film pun tamat dengan ending yang sangat getir. Film ini memberitahu sebuah fakta mengerikan tentang sisi buruk Korea Selatan yang penuh dengan kasus-kasus di luar nalar. Salah satunya adalah kasus pembunuhan berantai. Dan dari film The Chaser ini kita juga belajar bahwa orang yang seringkali dianggap lemah bisa jadi menyimpan rahasia kelam. Saya Ucil mewakili jajaran yang bertugas mengucapkan terima kasih dan jangan lupa menonton video yang lain agar bisa dapat AdSense mengganti unang rokok dan kopi selama saya mengedit video ini. Terima kasih dan sampai jumpa. Ceki krot.